membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia ekonomi Islam, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Topik ini bukan hanya relevan bagi mahasiswa ekonomi syariah atau praktisi perbankan, tetapi juga penting untuk siapa saja yang ingin memahami bagaimana sebuah industri bisa tumbuh, berkembang, dan bersaing dalam sistem keuangan modern. Perbankan syariah itu ibarat sebuah pohon. Ia tidak bisa berdiri sendiri. Untuk tumbuh kuat, ia membutuhkan tanah yang subur, air yang cukup, sinar matahari, dan ekosistem yang mendukung di sekelilingnya. Dalam konteks keuangan syariah, unsur-unsur pendukung itu hadir dalam bentuk lembaga-lembaga regulasi, otoritas pengawas, lembaga pendidikan, lembaga sertifikasi, industri teknologi, lembaga fatwa, serta berbagai lembaga pendukung lainnya yang bersama-sama memastikan bahwa bank syariah tidak hanya berjalan tetapi berkembang sesuai prinsip syariah dan mampu bersaing secara global. Dengan perbedaan mendasar seperti itu, bank syariah membutuhkan aturan yang khusus, pengawasan yang khusus, SDM yang berbeda, bahkan cara pencatatan dan penilaian produk yang berbeda pula. Disinilah peran lembaga pendukung menjadi sangat krusial. Tanpa lembaga pendukung, bank syariah akan kesulitan menentukan landasan hukum, kesulitan menciptakan produk, kesulitan menjalankan operasional, bahkan kesulitan membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, untuk memahami perkembangan perbankan syariah, kita harus melihat bagaimana lembaga-lembaga pendukungnya bekerja dan apa kontribusi mereka terhadap industri ini. Selain itu, OJK dan Bank Indonesia atau BI juga memainkan peran besar dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Peran BI memberikan fondasi besar agar bank syariah bisa beroperasi dengan efisien dan mengikuti perkembangan ekonomi global. Lembaga pertama yang berperan sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK merupakan pengawas seluruh industri jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan syariah. OJK memastikan bahwa seluruh aktivitas bank syariah berjalan sesuai aturan, sehat dari sisi keuangan, transparan, dan melindungi kepentingan nasabah. Peran OJK tidak hanya sebatas mengatur, tetapi juga mendorong perkembangan industri syariah. Misalnya, OJK mengeluarkan berbagai kebijakan terkait perizinan produk, tata kelola syariah, penguatan modal bank syariah, hingga inovasi keuangan syariah berbasis digital. Tanpa regulasi dari OJK, bank syariah tidak akan punya pedoman operasional yang jelas. OJK juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah melalui edukasi kepada masyarakat. Banyak program literasi, pelatihan, dan kampanye nasional yang dilakukan agar masyarakat lebih mengenal dan memahami produk-produk keuangan syariah. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, pertumbuhan bank syariah dapat berjalan lebih cepat dan lebih stabil. Bank syariah tidak hanya harus sehat secara keuangan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Disinilah peran DSN MUI dan Dewan Pengawasan Syariah ada. DSN MUI membuat fatwa-fatwa yang menjadi pedoman produk dan operasional bank syariah. Fatwa inilah yang
menjadi dasar hukum bagi regulator saat membuat aturan. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah atau DPS dapat ada di setiap bank syariah. Mereka yang mengawas langsung aktivitas sehari-hari, memastikan setiap produk dan promosi bank syariah tidak keluar dari jalur syariah. Tanpa DPS, bank syariah tidak bisa dipercaya masyarakat. Karena itu, ada yang menjamin kehalalan prosesnya. Perbankan syariah berkembang juga karena didukung oleh lembaga keuangan syariah lainnya seperti BPRS, BMT, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, bahkan pasar modal syariah. Semuanya saling terhubung. Misalnya asuransi syariah membantu bank syariah mengelola risiko pasar model syariah, menyediakan instrumen investasi yang halal untuk menempatkan dana bank. Lembaga mikro seperti BMT membantu bank menjangkau masyarakat kecil. Jadi semakin lengkap lembaga yang terlibat, semakin kuat pula fondasi ekonomi syariah nasional. Perbankan syariah punya landasan yang berbeda dari perbankan konvensional. Ada prinsip syariah, ada aturan fikih muamalah, ada konsep akad yang harus sesuai ketentuan, dan ada tanggung jawab modern yang jauh lebih besar. Semua ini tentu nggak mungkin dipahami hanya dari slogan atau iklan. Dibutuhkan edukasi menyeluruh, baik untuk pegawai bank, mahasiswa, calon nasabah, maupun masyarakat. Masyarakat sekarang ingin produk yang fleksibel, mudah diakses, dan punya manfaat lebih. Bank syariah lalu mengembangkan berbagai tabungan berbasis akad seperti Wadiyah, Mudharabah, dan kini mulai menggabungkan dengan fitur digital seperti top up otomatis, tabungan rencana syariah, hingga tabungan untuk pendidikan dan haji yang lebih praktis. Di sisi pembiayaan, inovasi juga harus terus terjadi. Dulu, jenis pembiayaan syariah hanya murabahah, ijarah, atau musyawarah. Sekarang hadir pembiayaan tanpa anggunan syariah, pembiayaan mikro untuk UMKM, pembiayaan pendidikan, hingga pembiayaan properti generasi muda yang lebih terjangkau. Semua ini muncul karena bank membaca kebutuhan masyarakat dan mencoba menghindari solusi yang syariah, aman, serta sesuai dengan kondisi zaman. Karena itu, edukasi jadi fondasi utama. Tanpa edukasi yang tepat, masyarakat bisa salah paham. Misalnya, mengira perbankan syariah hanya bank konvensional yang diganti nama, atau menganggap semua produknya sama saja. Padahal, banyak konsep seperti mudharabah, musyawarah, murabahah, ijarah, wakalah, dan lainnya harus dipahami dengan benar supaya tidak terjadi mispersepsi. Edukasi ini juga penting untuk membangun kepercayaan orang tidak akan menggunakan produk syariah kalau mereka sendiri tidak paham apa bedanya, bagaimana keamanannya, dan apa keuntungannya. Sama seperti teknologi baru, kalau orang tidak paham cara pakainya, mereka ragu untuk mencobanya. Disinilah peran edukasi membuka wawasan dan menumbuhkan kepercayaan, dan akhirnya mendorong penggunaan produk perbankan syariah secara luas. Sekarang kita masuk ke lembaga pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kampus, fakultas ekonomi, hingga pesantren mulai membuka program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, dan hukum ekonomi syariah. Ini adalah perkembangan besar yang membantu menyiapkan SDM masa depan. Karena bank syariah tidak hanya butuh pegawai yang bisa bekerja secara teknis, tapi juga memahami nilai-nilai syariah. Di kampus, mahasiswa dilatih memahami teori, konsep ekonomi Islam perbankan syariah dan konvensional,
serta cara kerja produk-produk keuangan syariah. Mereka juga belajar regulasi manajemen risiko syariah, audit syariah, hingga fikih muamalah. Tujuannya jelas, seperti menciptakan lulusan yang benar-benar siap masuk ke dunia industri. Pesantren juga punya peran besar. Banyak pesantren modern kini menggabungkan kajian fikih muamalah dengan pelatihan praktis ekonomi syariah. Jadi, lulusan pesantren tidak hanya paham teks atau teori, tetapi juga paham cara menerapkannya dalam kehidupan ekonomi modern. Peningkatan kapasitas seperti ini sangat membantu bank syariah memiliki tenaga ahli yang kuat dari sisi syariahnya. Lembaga pendidikan ini membentuk ekosistem jangka panjang. Mereka menciptakan generasi baru yang siap memimpin industri, mengisi posisi strategi, hingga menjadi peneliti dan regulator di masa depan. Sekarang kita beralih ke pelatihan profesional. Pendidikan formal itu penting, tetapi pelatihan berkelanjutan jauh lebih penting dalam industri perbankan karena peraturan berubah-ubah. Produk baru bermunculan, teknologi berkembang, dan standar syariah juga mengalami penyempurnaan. Disinilah peran lembaga sertifikasi seperti DSN, MUI, LSP, keuangan syariah, dan berbagai lembaga pelatihan lainnya. Mereka menyediakan program sertifikasi seperti sertifikasi manajemen risiko syariah, sertifikasi auditor syariah, sertifikasi praktisi pembiayaan, hingga sertifikasi produk-produk syariah. Pelatihan semacam ini sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pegawai bank syariah tidak hanya paham konsep, tetapi juga mampu menerapkan prinsip syariah secara profesional dalam pekerjaan sehari-hari. Salah satu inovasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir adalah produk digital. Aplikasi mobile banking syariah sekarang sudah jauh lebih canggih. Bukan cuma buat cek, saldo, atau transfer, tetapi juga buat tukar rekening online, bayar zakat sedekah, wakaf, top up, hingga investasi suku dari ponsel. Fintech syariah juga mulai berkembang pesat. Ada platform pembiayaan berbasis P2P syariah, platform wakaf online, dompet digital syariah, hingga pasar investasi berbasis akad syariah. Inovasi digital ini membuat layanan syariah semakin mudah dijangkau, terutama bagi generasi muda yang lebih suka transaksi lewat ponsel daripada datang ke bank. Banyak masyarakat sekarang mulai sadar pentingnya investasi, karena itu banyak bank syariah bekerja sama dengan lembaga keuangan lain, menghindari produk investasi syariah seperti suku retail, reksadana syariah, deposito syariah, dan bahkan produk investasi jangka pendek berbasis wakaf, wakalah bil ujrah. Inovasi ini menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin berinvestasi dengan cara yang aman, halal, dan sesuai syariah. Produk investasi ini bukan hanya meningkatkan profitabilitas bank, tetapi juga memberikan solusi finansial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, hampir semua bank syariah sudah mengarah pada digital besar-besaran, mulai dari pembukaan rekening secara online, layanan mobile banking, pembayaran digital, hingga integrasi dengan marketplace dan e-wallet. Pelatihan juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan. Pegawai yang terlatih bisa menjelaskan produk secara lebih jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pelanggan yang puas akan membawa reputasi baik bagi bank syariah. Selain itu, pelatihan berdampak pada peningkatan integrasi. Pegawai yang memahami prinsip syariah akan lebih berhati-hati dalam setiap transaksi agar tetap sesuai ketentuan.
Perusahaan perbankan syariah juga biasanya rutin mengadakan training internal seperti pelatihan kepatuhan, pelatihan teknologi terbaru, pelatihan digital banking syariah, dan workshop tentang penerapan standar akuntansi syariah. Semua ini membantu industri bergerak searah berkembangnya zaman. Edukasi tidak hanya untuk tenaga profesional, tetapi juga untuk masyarakat luas. Tanpa masyarakat yang melek syariah, industri tidak akan berkembang. Karena itu, banyak bank syariah kini aktif melakukan literasi keuangan syariah. Mereka membuat seminar, webinar, konten media sosial, workshop UMKM, hingga pelatihan digital banking untuk generasi muda. Edukasi masyarakat sangat penting untuk menghindari miskomunikasi seperti penggunaan akad murabaha yang sering disalahpahami sebagai cicilan biasa atau anggapan bahwa bank syariah tidak bisa memberikan keuntungan. Edukasi publik membantu menyiapkan masyarakat agar lebih percaya diri menggunakan produk syariah, termasuk pembiayaan usaha, tabungan, investasi syariah, hingga wakaf produktif. Dengan semakin banyak masyarakat yang paham, maka semakin kuat pula fondasi industri perbankan syariah. Yang kita pelajari hari ini sebenarnya sangat sederhana, tapi punya dampak sangat besar. Perbankan syariah tidak bisa berjalan sendiri. Ia butuh dukungan, kolaborasi, dan sinergi dari banyak pihak. Regulasi yang kuat memastikan kepercayaan lembaga pendidikan dan pelatihan penyediaan SDM yang paham syariah dan kompeten. Teknologi membuat layanan lebih cepat dan inklusif. Industri pendukung membuat produk lebih variatif dan kompetitif. Semuanya saling terhubung, saling memperkuat, dan saling melengkapi. Kita juga semakin sadar bahwa tantangan itu selalu ada, mulai dari rendahnya pemahaman masyarakat, kurangnya SDM syariah, hingga persaingan dengan bank konvensional. Tapi justru disinilah peluangnya. Dengan inovasi, edukasi, dan kerjasama lintas lembaga, tantangan tadi bukan lagi hambatan, tapi menjadi jalan untuk mempercepat perkembangan perbankan syariah nasional. Pada akhirnya, masa depan perbankan syariah ada di tangan kita, semua pelaku industri, akademisi, regulator, dan tentu saja masyarakat. Semakin besar dukungannya, semakin kuat pula posisi perbankan syariah di era global yang penuh persaingan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memberikan semangat baru untuk terus mendorong perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan saya berikutnya. Dan tetap semangat membangun ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.